Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Mobil-Mobil Mini bersama saya Satria Troy Wibawa. Dan saat ini saya sedang berada di rumah dan seperti yang bisa Anda lihat, banyak sekali tumpukan kardus. Ini isinya Hot Wheels semua, ada kurang lebih 700 sekian lah. Kemudian ada matchbox-nya juga, cuman hanya sekitar 100-an berapa gitu ya. Dan ini akan saya foto satu persatu dan akan saya masukkan ke lapak saya yang di Tokopedia. Ini yang paling gede sendiri, masih banyak, bisa Anda lihat. Dan ini masih berdebu ya. Jadi bisa kita lihat di sini berdebu ya. Bisa lihat ya, berdebu ya. Nah, mumpung ini saya keluarkan semuanya dan mau saya foto, sekalian mau saya berikan tips untuk membersihkan diecast yang tentunya masih dalam blister seperti ini, dimana nantinya akan difoto untuk dijual. Cara membersihkannya bagaimana? Ini ada tips dari saya, dari Mobil-Mobil Mini. Jadi supaya nanti hasil fotonya paling tidak itu bagus ya. Jadi tidak langsung berdebu begitu aja. Buat yang baru nonton, belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Klik tombol loncengnya. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi di channel YouTube Mobil-Mobil Mini bersama saya Satria Troy Wibawa. Ya, yang seperti saya informasikan tadi, saya akan memberikan tips cara membersihkan diecast, tentunya yang masih berblister seperti Hot Wheels atau Matchbox dan yang lain-lainnya yang berblister ya, atau ada kart sama bubble plastiknya. Di saat seperti ini, jika Anda sedang stay at home, Anda bisa manfaatkan dengan bersih-bersih koleksi Anda yang masih berblister. Atau jika Anda ingin berjualan, tetapi yang Anda ingin jual itu simpenan yang sudah berdebu atau kotor gitu. Jadi Anda bisa membersihkannya dengan cara yang saya akan informasikan. Ini caranya Mobil-Mobil Mini. Oke. Seperti yang Anda lihat, ini contohnya aja. Ini ada 3. Yang pertama adalah bekas stiker. Jadi bekas stiker ini nanti juga bisa hilang. Dan jika Anda punya yang ada bekas spidol permanennya, itu juga bisa hilang. Tetapi bukan yang di kartnya ya, tetapi yang di bubble plastiknya. Oke. Terus yang ini berdebu, kotor. Nah, ya lumayan kotor lah. Terutama jika Anda ingin berjualan, entah itu di media sosial atau di marketplace. Jadi jangan hanya langsung difoto begitu aja. Saran saya dibersihkan dulu. Jadi contohnya seperti ini ada kotor-kotornya. Ya, bisa Anda lihat ya. Ada noda-noda kotornya. Dan ini juga berdebu. Anda bersihkan dulu lah. Sekarang saya contohkan yang ini aja dulu. Nah, jadi yang Anda butuhkan adalah minyak kayu putih. Dan ini apa ya, buat make up gitulah. Jadi ini bukan buat untuk Anda pakai make up, enggak. Jadi buat untuk Anda bersihkan dari debu-debunya nanti. Kemudian tentunya lap bersih atau tisu. Saya contohkan pakai tisu, kenapa? Karena tisunya warnanya putih, jadi kelihatan nanti kalau seandainya kotorannya sudah terangkat. Oke, jadi ini ada titik-titik nodanya ya. Entahlah ini noda apa, karena memang ini sudah lama dan disimpan berdebu dan bernoda. Ini yang biasa saya lakukan ketika saya akan memotret dan ingin saya posting atau upload di Tokopedia. Jadi buat Anda yang belum tahu,
Anda bisa cek di lapak saya di Tokopedia. Hanya di Tokopedia aja ya. Namanya mobil-mobil mini, huruf kecil semua tanpa spasi. Oke, saya contohkan yang satu ini, ada nodanya. Jadi Anda bisa aplikasikan minyak kayu putih tersebut di bubble plastiknya. Bisa langsung, tapi saran saya bisa Anda tuangkan dulu di lap atau di tisu. Nah, hilang ya. Dan lihat ini, kotor ya. Jadi biasanya saya langsung aplikasikan ke bagian seluruh bubble plastiknya, depan, atas, samping, bawah. Jika memang diperlukan, Anda bisa ulangi lagi. Contohnya seperti ini udah kotor banget, jadi saya coba tuangkan lagi minyak kayu putihnya. Secukupnya aja, seperlunya aja. Jadi saya memang menggunakan minyak kayu putih dari dulu. Kenapa? Nah, nanti saya informasikan kenapa saya pakai minyak kayu putih. Jadi ini hanya di bubble plastiknya ya, jadi bukan di cardnya. Jangan lupa di bawah-bawahnya juga. Jadi ini selain mengangkat debu juga kotoran. Jika memang ada bekas spidol permanennya itu juga bisa. Sayangnya saya tidak punya contohnya yang terkena spidol permanen. Oke, jika sudah semua, Anda bisa ulangi dengan tisu atau lap yang kering. Ya, jika Anda bisa mendengar suaranya berdecit. Ya, bersih ya. Nah, jika ada yang kurang-kurang seperti ini, Anda bisa ulangi lagi. Tapi pada dasarnya minyak kayu putih ini gampang mengangkat noda, apalagi hanya sekedar debu, dan debu tebal pun juga bisa. Jangan lupa yang tadi Anda olesi minyak kayu putih, Anda lap ulang, lap bersih. Memang lebih hemat jika Anda punya lap ya, atau lap gombal istilahnya. Jadi kalau pakai tisu boros banget. Cuman ini karena saya tidak punya lap warna putih, jadi saya contohkan pakai tisu. Jadi setelah dibersihkan dengan minyak kayu putih, jangan langsung dituangkan ya, ditaruh di lap dulu atau tisu dulu. Kemudian setelah rata, Anda bisa lap ulang. Walah. Sekarang kita lihat, kinclong ya, kinclong. Alright. Oke, kinclong ya. Nah, kinclong nih. Jika ada debu di bagian cardnya atau di blisternya, baru Anda bisa gunakan untuk apa ini namanya, buat oles-oles make up perempuan ya. Ini harganya murah, nggak sampai 15.000 seingat saya dulu. Jadi antara 8.000 sampai 13 ribuan lah. Jadi ini halus banget. Jadi untuk membersihkan debu cocok banget. Jika Anda ingin membersihkan diecast loose, mungkin butuh dua ya. Jadi yang satu memang buat kotor-kotoran untuk blister, yang satu untuk yang diecast loose. Anda bisa usap-usap gitu ya. Ini termasuk jika memang debunya ada di belakang card atau blister. Jika Anda sedang berjualan, cara membersihkannya seperti ini, sama seperti saya. Baru setelah itu Anda foto. Jangan takut jika ini berbau minyak kayu putih. Dalam hitungan beberapa saat, mungkin sekitar 1 jaman, itu sudah hilang baunya. Apalagi sampai sehari 2 hari. Dan itu baunya juga nanti baunya bau wangi. Jadi nggak sampai yang bau banget, bau minyak kayu putih gitu nggak. Oke, sudah shiny, mengkilat, bersih. Nah, oke, saya contohkan satu lagi yang ini. Oke, saya coba ya. Nah,
misalkan ya. Ya, contohnya jika Anda baru dapat kemudian Anda ingin jual lagi juga mungkin sedikit bisa Anda bersihkan juga nggak apa-apa. Siapa tahu memang ada debunya dikit-dikit dari tokonya. So, kita lihat. Dan ini nggak hanya sekedar bersih tapi mengkilat, shiny. Jadi nanti kalau Anda foto ketika Anda jual itu gimana gitu ya. Dan ini yang saya lakukan ya sejak dulu supaya kelihatan bagus. Jadi nggak asal foto padahal masih berdebu atau kotor, enggak. Nah, ini jika ada stiker harga toko dibiarkan aja, jangan dilepas karena memang akan nanti merusak. Ya. Oke, ini sudah mengkilat, shiny. Alright. Jika memang nanti ada yang ketinggalan kotoran-kotorannya, Anda bisa ulangi lagi dan bisa Anda gosok agak keras pakai kuku mungkin ya, tapi tetap pakai tisu atau lap. Berikutnya saya akan coba jika ada bekas stiker. Jika bekas stikernya di-cut baik depan maupun belakang, biarkan aja. Kalau Anda berusaha lepas atau pakai apa nanti malah merusak. Oke, sekarang saya coba beritahu Anda jika ini tunjukkan ya. Memang sedikit lebih susah, tapi memang kalau pakai minyak kayu putih sedikit membantu lebih cepat daripada pakai air mungkin. Jadi jika sampai basah begini biarkan saja. Anda gosok-gosok. Ini jauh lebih mudah jika Anda tidak menggunakan apa-apa dalam menghilangkan bekas stikernya. Pakai kuku juga bisa. Setelah basah tentunya ya. Ini tentunya akan lebih mudah. Tapi jika Anda punya tips lain untuk membersihkan bekas stiker pada bubble atau blister diecast, silahkan bisa komentar di bawah, karena yang saya lakukan dulu ya seperti ini. Syukur-syukur stikernya masih baru ya. Jadi jika ada bekas-bekasnya gitu mudah banget pakai minyak kayu putih. Ya lumayan ya. Dan yang bekasnya ini masih basah, jadi akan lebih mudah jika Anda menggunakan kuku. Jangan terlalu keras, nanti bisa merusak bubble plastiknya. Sudah lumayan banyak berkurang, masih ada bekas-bekasnya sedikit. Ini saya punya lap, saya coba aplikasikan menggunakan lap. Biasanya saya juga pakai lap. Jika ini koleksi Anda, mungkin Anda bisa sedikit lebih berhati-hati lagi. Oke. Jadi, ya beginilah. Alright. Sekarang saya akan coba bersihkan semua. Kotor ya. Pada dasarnya beginilah, jadi pakai minyak kayu putih. Setelah itu baunya wangi, cuman nanti pasti akan hilang. Kalau Anda bersihkan biasa pakai lap kering tanpa bahan cair apapun, mungkin nggak akan bisa seperti ini, shiny, mengkilat. Begitu juga dengan air, mungkin beda lagi. Jadi entah kenapa kalau pakai minyak kayu putih dia lebih mengkilat aja. Dibersihkan pakai kuas untuk make up ini. Nah, sudah deh.
bekas stikernya hilang ya, dan ini mulus, sudah tidak ada bekas stikernya lagi. Sekali lagi, ini biasa saya lakukan sejak dulu. Begitu saya mengetahui tips menggunakan minyak kayu putih, jadi jika nanti di foto terlihat bagus, mengkilat, shiny. Kalau ini memang bubble plastiknya sudah sedikit menguning ya, apalagi yang bagian atas ini. Ya begitulah. Oke, sekian dulu tips dari saya, pengalaman saya dalam membersihkan diecast yang masih berblister yang untuk saya jual di Tokopedia saya. Jangan lupa untuk mengunjungi lapak saya di Tokopedia. Searching aja mobil-mobil mini, huruf kecil semua, tanpa ada spasi. Semuanya saya jual di sana. Jadi Anda bisa lihat tadi ada 700 lebih. Akan saya bersihkan satu persatu, akan saya posting satu persatu, saya jual di sana. Jadi tidak perlu khawatir. Ini saya sudah berjualan sejak tahun 2002. Kalau untuk Tokopedia saya lupa mulai tahun berapa. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya channel YouTube mobil-mobil mini ini bisa terus berkembang, terus menginformasikan segala sesuatu tentang diecast kepada Anda. So, saya Satria Troy Wibawa. Sekian dulu video saya. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa. Peace.